Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1129. Barbie Ki Song Yan menyadari ada yang aneh pada Chu Chen dan tak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya. Chu Chen mengeluarkan lempengan batu dewa merah dari cangkang Changtian dan meletakkannya di pantai. Cahaya redup bersinar di lempengan batu dewa merah. Dewa merah akan segera bangun. Sebuah cahaya melintas di mata Chu Chen. Jika dewa merah bisa bangun sebelum pergi ke laut untuk melawan banteng ilahi 5 warna, niscaya itu akan menjadi berita hebat. Kegembiraan juga terpancar di mata Song Yan. Dia telah belajar tentang legenda Dewa Merah dari Chu Chen. 2000 tahun yang lalu, orang-orang di pegunungan Siwanda menderita bencana. Di desa Hong Miao, Dewa Merah berjalan keluar dan memimpin orang-orang untuk menjalani kehidupan yang baik. Saat keduanya menantikan kebangkitan Dewa Merah, Chu Chen menemukan bahwa General Slate juga menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Chu Chen meletakkan ketiga lempengan batu itu di pantai. 2 di antaranya, batu tulis merah dewa dan batu tulis umum, bersinar dengan cahaya, dan retakan kecil mulai muncul pada batu tulis tersebut. Tatapan mata Chu Chen tertuju pada lempengan batu ketiga, yang diduga merupakan jiwa pemimpin Sekte Dao. Pada saat ini, tidak ada pergerakan. Ini adalah hal yang baik untuk Chu Chen. Selama Dewa Merah dan Jenderal Heng Dao dapat bangun di hadapan pemimpin Tao yang tak disebutkan namanya, dia akan yakin bahwa dia dapat menghadapi pemimpin Tao yang misterius dan tak disebutkan namanya ini. Ombak menghantam pantai, kedua lempengan batu itu tidak retak dengan cepat. Song Yan juga menyadarinya. Malam ini, jiwa kedua senior mungkin tidak punya waktu untuk bangun. Chu Chen memikirkannya dan meletakkan 3 lempengan batu ke dalam Zhangtian Bei secara bersamaan. Chu Chen juga menghubungi Suster Liu dan Suster Yun, dan mengetahui bahwa kedua saudari itu berada di kapal pesiar. Chu Chen tidak ragu-ragu, menatap langit malam, melambaikan tangannya, dan pedang itu melayang di udara. Terbang ke laut dengan pedangmu, membawa keindahan bersamamu. Pada saat yang sama, Chu Chen juga mengirim pesan kepada Jiang Kufeng, mengatakan bahwa dia sudah pergi melaut. Sebelumnya, panggilan Chu Chen ke Jiang Kufeng tidak tersambung. Fokus dunia tertuju pada banteng ilahi 5 warna. Sebelum banteng ilahi 5 warna mengambil tindakan apapun, Chu Chen tidak mengkhawatirkan keselamatan Jiang Kufeng. Di lautan luas, ombak bergulung-gulung dan angin laut menderu-deru. Song Yan berdiri di atas pedang panjang, dengan Chu Chen di belakangnya, memeluknya. Dewi kecil di bahu Song Yan mencengkeram pakaian Song Yan dengan erat. Kecepatan terbangnya sendiri pun tidak lambat. Dia cukup terbiasa terbang dengan pedang. Namun, lebah kecil di bahu Chu Chen hampir terlempar keluar beberapa kali. Akhirnya, ia dengan hati-hati bersembunyi di balik kerah Chu Chen, sambil gemetar. Ini seperti mimpi, Song Yan berkata lembut. Melihat kembali ke setahun yang lalu, Chu Chen masih seorang menantu yang bodoh, dan dia hanyalah wanita ketiga dari keluarga Song yang tidak dapat mengendalikan takdirnya sendiri. Saat ini, saya dapat terbang dengan pedang dan bepergian bebas antara langit dan bumi. Kehidupan bak peri seperti ini sungguh tak terbayangkan.
Akan ada sesuatu yang lebih baik daripada bermimpi di masa depan. Chu Chen berbicara lembut di telinga Song Yan. Terbang cepat, ia tersapu. Sebuah kapal besar terparkir jauh di tengah laut yang ganas. Lampunya menyala. Tuan dan Nyonya Chu Chen telah tiba. Liu Ruyan dan Nangong Jun sedang memainkan piano dan musik di dek atas kapal. Chu Chen mengayunkan pedangnya mengitari perahu dan mendarat dengan mantap. Kakak Yun, kakak Liu, Song Yan melompat turun. Chu Chen mengamati kapal pesiar itu, yang memiliki 5 lantai dan mewah dan mengesankan. Selain kedua peri bersaudari itu, satu-satunya orang lain yang tersisa adalah para awak kapal pesiar. Kedua adikku, kalian sungguh boros. Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Kamu benar-benar menyewa kapal pesiar mewah untuk melaut. Nangong Jun memutar matanya ke arah Chu Chen dan berkata, Chen Chen, bagaimanapun juga, kamu adalah seorang pangeran dengan kekayaan triliunan dolar. Jangan memandang kapal ini dengan mata seorang desa. Saya mendengar bahwa Anda memberi Kian-Kian dan yang lainnya amplop merah tahun baru senilai 5 dolar. Liu Ruyan juga berbicara sambil tersenyum. Chu Chen terbatuk canggung. Hanya demi permintaan maaf. Iya, iya. Kedua peri bersaudara itu berhenti menggoda Chu Chen, lalu membicarakan situasi terkini. Meskipun kecepatan migrasi banteng ilahi 5 warna ke arah timur telah meningkat, jaraknya masih lebih dari ratusan mil dari lokasi mereka saat ini. Terlebih lagi, gelombang binatang laut yang dipimpin oleh banteng ilahi 5 warna ini sangat tertib. Mereka tidak akan menyerang maju secara membabi buta. Setiap kali mereka tiba di suatu wilayah laut, mereka akan menaklukkan beberapa makhluk laut yang bermutasi dan kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Jika kita menunggu di sini, banteng ilahi 5 warna tidak akan tiba di sini hingga setidaknya 5 hari kemudian, kata Liu Ruyan. Chu Chen mengerti, tak heran paman keduanya mengatakan tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. Bagaimana jika banteng Dewa 5 warna itu tiba-tiba berubah arah? Jika kita ingin menghentikan banteng ilahi 5 warna di laut, gelombang pasang binatang laut akan menjadi masalah besar. Nangong Jun mengerutkan kening. Di lautan luas, kekuatan pasang surut binatang sangatlah mengerikan. Cara terbaik untuk menghadapi gelombang buas adalah dengan memanfaatkannya. Chu Chen berkata, dalam 2 hari ke depan, aku akan memanfaatkan waktu untuk menghubungi saudara Feng. Pada saat itu, jika dia memimpin pasukan lautnya untuk menghadapi gelombang binatang laut ini di bawah komando banteng ilahi 5 warna, hasil akhirnya akan tetap ditentukan oleh pertempuran antara kita dan banteng ilahi 5 warna. Saya serahkan masalah ini padamu. Nangong Jun berkata, kamu bisa pergi dan beristirahat dulu. Kami bertiga bisa menikmati angin laut, bermain piano, dan berbincang-bincang tentang isi hati kami. Ini diusir, menatap punggung Chu Chen yang berjalan turun. Dewi kecil itu pun berkicau riang 2 kali. Chu Chen menemukan sebuah ruangan dan mendorong pintunya hingga terbuka. Setelah mandi air hangat, dia duduk bersila di tempat tidur dan mengeluarkan sky picking shell di tangannya. Berlatihlah seni mengintip ke langit. Tak lama kemudian, layar memperlihatkan 3 wanita cantik tengah mengobrol dan tertawa di dek atas kapal pesiar. Itu adalah pemandangan laut yang paling indah.
tentu saja, ini bukan tujuan penggunaan teknik mengintip langit oleh Chu Chen. Dia ingin menggunakan teknik ini untuk menemukan Jiang Kufeng di lautan luas. Setelah memperhatikan ketiga wanita itu hanya selama 1 jam, Chu Chen mengubah arah dan mencari Jiang Kufeng. Namun, di lautan yang begitu luas, mencoba menemukan seseorang tentu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Pada saat kritis, saya tidak bisa menghubungi saudara Feng lewat telepon. Ini membuat Chu Chen merasa aneh. Karena misi yang dijalankan Jiang Kufeng kali ini agak berbahaya, Chu Chen sengaja mengingatkannya bahwa dimanapun Jiang Kufeng pergi, tempat yang dipilihnya untuk beristirahat pada akhirnya harus memiliki sinyal. Selama kurun waktu ini, Jiang Kufeng telah berhubungan dengan Chu Chen hampir setiap hari. Saya menerima berita tentang sapi suci 5 warna di telepon seluler saya. Banteng Dewa 5 warna berjalan keluar dari laut lagi dan mendarat di pulau tak berpenghuni. Chu Chen memperkirakan secara kasar bahwa pulau tak berpenghuni itu cukup jauh dari lokasinya saat ini. Kedua senior di Changtian Shell belum sepenuhnya terbangun, jadi Chu Chen tentu saja tidak akan bertindak gegabah. Namun, yang tidak diketahui Chu Chen adalah bahwa saat ini, pulau tak berpenghuni tempat Banteng Dewa 5 warna mendarat adalah tempat Jiang Kufeng melatih burung. Seluruh pulau tak berpenghuni telah diblokir dengan formasi sebelum Banteng Ilahi 5 warna datang ke daratan. Jauh di dalam pulau tak berpenghuni, Kaisar Kufeng menggigil karena putus asa di wajahnya. Dia memegang telepon seluler di tangannya dan mengirim banyak pesan kepada Chu Chen. Akan tetapi, telepon itu tidak ada sinyal. Setelah menyadari banteng suci 5 warna mendarat di pulau itu, Jiang Kufeng tak kuasa menahan diri untuk tidak mengirim pesan lain kepada Chu Chen. Sudah berakhir. Barbiki. Bab 1130 Juru bicara tanah tak perlu dikatakan, pesannya tetap tidak dapat terkirim. Jiang Kufeng sebenarnya ingin bertanya kepada Banteng Ilahi 5 warna mengapa ia membentuk formasi di seluruh pulau sebelum turun ke darat. Saat dia dihalangi oleh formasi, Jiang Kufeng tidak berani bergerak. Ia berharap hal itu hanya kebetulan saja dan Banteng Ilahi 5 warna tidak menemukannya dan hanya lewat begitu saja secara kebetulan. Namun, saat Banteng Dewa 5 warna itu tiba di darat, Jiang Kufeng menjadi semakin putus asa. Dia dapat merasakan bahwa Banteng Dewa 5 warna itu perlahan bergerak ke arahnya. Selesai. Ini benar-benar barbiki seluruh tubuh Jiang Kufeng bergetar tanpa sadar. Dia hanya berada di alam transformasi ilahi. Tetapi menurut rumor, Banteng Ilahi 5 warna telah memasuki alam tubuh emas. Kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tetapi Banteng Ilahi 5 warna tiba-tiba datang ke pintu mereka. Mungkinkah ini seekor sapi tua? Jiang Kufeng sangat ketakutan dan ide ini muncul dalam pikirannya. Lagi pula, selain dari ini, dia benar-benar tidak bisa memikirkan apapun tentang dirinya yang dapat menarik perhatian Banteng Ilahi 5 warna. Saat Banteng Dewa 5 warna semakin dekat, Jiang Kufeng tahu bahwa dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Setelah menarik napas dalam-dalam, Jiang Kufeng langsung berjalan keluar atas inisiatifnya sendiri. Jiang Kufeng berada di tempat yang tinggi. Ketika dia berjalan keluar dan mendongak,
jiwanya tak kuasa menahan gemetar lagi. Itu memang sapi dewa 5 warna. Ia memiliki tubuh aneh yang terdiri dari 5 warna. Dengan tanduk yang tajam, ia berjalan pelan ke arahnya. Tampak sangat pelan, namun dalam sekejap mata, ia sudah berada dalam jarak 10 meter di depan Jiang Kufeng. Jiang Kufeng tampak serius saat dia menatap sapi dewa 5 warna. Banteng ilahi 5 warna pun tengah menatapnya. Dan setelah beberapa saat, banteng ilahi 5 warna benar-benar memperlihatkan senyuman aneh. Sapi itu tertawa. Jiang Kufeng tercengang. Jika aku menceritakan kejadian ini pada Chu Chen, dia pasti akan mengira aku sedang membual. Jiang Kufeng berpikir dalam hati, tetapi tiba-tiba merasa bahwa beberapa kata terakhir kurang tepat untuk menggambarkannya, terutama saat ada seekor sapi yang begitu dekat. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih mengejutkan bagi Jiang Kufeng. Banteng ilahi 5 warna mulai berbicara dalam bahasa manusia. Ya, kamu hanyalah alam transformasi ilahi. Saat kamu bertemu denganku, kamu mampu tetap tenang dan kalem tanpa meminta belas kasihan. Kamu memang seseorang yang telah kupilih. Saya ingin memohon ampun. Apakah Anda mengerti telepon seluler? Jiang Kufeng tiba-tiba tertegun. Sapi dewa 5 warna dapat berbicara, dan mungkin bahkan dapat memahami telepon seluler. Melihat Jiang Kufeng tetap diam, banteng dewa 5 warna berkata perlahan, "Ku dengar ada manusia di wilayah laut yang telah memimpin sekelompok binatang laut. Kau tahu, aku tidak akan pernah membiarkan keberadaan kekuatan kedua di wilayah laut." Saat kata-kata itu terucap, mata banteng ilahi 5 warna tiba-tiba bersinar. Dan aura dahsyat pun meledak. Jiang Kufeng tidak dapat menghindar dan terlempar. Darah mengalir dari sudut mulutnya. "Aku ingin membunuhmu. Tetapi tujuanku bukan hanya lautan, tetapi seluruh dunia. Aku hanya kebetulan membutuhkan asisten manusia." Banteng dewa 5 warna berkata dengan bangga, "Kau menyerahlah padaku. Mulai sekarang, kau tidak perlu menganggap serius para pahlawan Chu Tiongkok dan yang lainnya di antara manusia kuat. Cepat atau lambat mereka akan kubunuh. Bagaimana menurutmu?" Saat banteng ilahi 5 warna menyebut Chu Chen, pupil mata Jiang Kufeng sedikit melebar. Banteng dewa 5 warna ini punya ambisi yang besar. Kita tidak hanya perlu menaklukkan lautan, kita juga perlu menaklukkan daratan. Aku, kaisar musik yang agung, lebih baik mati daripada menyerah. Jiang Kufeng adalah pria yang bangga. Setelah mendengar bahwa banteng ilahi 5 warna ingin membunuh Chu Chen, Jiang Kufeng tidak akan pernah menyerah kepada banteng ilahi 5 warna. Jiang Kufeng mengangkat kepalanya dengan bangga. Punggungnya tegak, tidak takut pada hidup atau mati. "Kau ingin aku menyerah tanpa perlawanan dan takluk pada seekor sapi tua?" Bagus. Jiang Kufeng membuka mulutnya dan mengucapkan kata pertama. Banteng ilahi 5 warna tersenyum lagi dan berbalik. "Ikutlah denganku. Kau memiliki aura gunung 7 kipas. Sepertinya ada 2 kipas lipat 7 warna di pulau harta karunku. Jika kau tunduk padaku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil." Setelah banteng dewa 5 warna itu pergi, Jiang Kufeng akhirnya mengucapkan kata kedua dengan susah payah, sulit. "Kau hanyalah seekor sapi tua. Sangat sulit bagiku untuk tunduk padamu."
Jiang Kufeng mengira dia telah berusaha sekuat tenaga untuk mempersingkat kata-katanya dan membuatnya ringkas. Tetapi dia tidak menyangka bahwa banteng ilahi 5 warna hanya mendengar kata pertama dan langsung berbalik. Biar aku jelaskan padamu. Jiang Kufeng membuka mulutnya, menatap punggung banteng dewa 5 warna, dan tidak punya pilihan selain menyerah. 2 kipas lipat 7 warna, hati Jiang Kufeng tiba-tiba terangsang. Dia telah memperoleh 5 dari 7 kipas lipat warna. Jika Anda berhasil mendapatkan 2 kipas lipat 7 warna terakhir, Anda akan dapat mengumpulkan ke-7 kipas lipat 7 warna tersebut. Jiang Kufeng menarik napas dalam-dalam. Demi kipas lipat 7 warna itu, berpura-puralah tunduk pada sapi tua ini sekali saja. Mata Jiang Kufeng tiba-tiba berbinar. Dia teringat pada Liu Siwan. Saat itu, bukankah Liu Siwan juga seorang agen rahasia di kubu aliansi baru? Saya tidak menyerah, tetapi menyusup ke musuh. Memikirkan hal ini, Jiang Kufeng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mengikuti banteng dewa 5 warna, berjalan keluar. Seluruh pulau tak berpenghuni itu dikelilingi oleh gelombang pasang binatang laut. Ketika banteng ilahi 5 warna mundur, banyak raja binatang laut mengikutinya. Beberapa di antaranya memiliki aura alam kekuatan supernatural. Ketika mereka mengetahui bahwa manusia ini telah menyerah kepada banteng ilahi 5 warna, para raja binatang laut melirik Jiang Kufeng dengan mata berbeda. Jiang Kufeng tidak takut panggung. Dia telah lama mengarungi lautan dan sudah terbiasa dibaptis oleh tatapan berbagai raja binatang laut setiap hari. Meskipun banteng ilahi 5 warna terus bergerak maju, ia juga memperhatikan kondisi Jiang Kufeng di belakangnya. Melihat pemandangan ini, banteng ilahi 5 warna diam-diam merasa takjub dan tak dapat menahan diri untuk mengangguk. Meskipun manusia ini hanya berada di alam transformasi ilahi dan kekuatannya relatif lemah, momentum dan keberaniannya benar-benar langka. Banteng ilahi 5 warna sudah mempunyai ide dalam benaknya. Mungkin dia bisa membiarkan manusia ini menjadi juru bicaranya di darat. Banteng dewa 5 warna semakin merasa bahwa manusia di belakangnya mampu memikul tanggung jawab yang berat. Mengenai kekuatannya, banteng dewa 5 warna itu terkekeh. Dengan kemampuannya, akan mudah untuk meningkatkan kekuatan manusia ini. Banteng dewa 5 warna memimpin gelombang binatang laut ini kembali ke perkemahan sementara. Ini adalah sebuah pulau. Begitu Jiang Kufeng tiba di daratan, banteng ilahi 5 warna berbalik dan menatapnya. Siapa namamu? Jiang Kufeng ragu sejenak lalu menjawab, angin. Seorang pria seperti angin. Banteng ilahi 5 warna tersenyum puas. Izinkan aku bertanya, apakah kau bersedia menjadi juru bicaraku di daratan? Jiang Kufeng tercengang. Kata sapi suci 5 warna. Itu artinya di daratan. Kau bisa mewakiliku. Tak seorang pun akan menentang kata-katamu. Kau adalah raja daratan. Jiang Kufeng sedikit bingung. Apa sebenarnya yang disukai sapi ini tentangnya? Mereka benar-benar menunjuknya sebagai juru bicara tanah. Betapa besarnya kebaikan dan cinta yang engkau berikan. Jiang Kufeng dalam keadaan panik. Pada saat ini, dia yakin dalam hatinya, pastilah seekor sapi tua yang menginginkan kecantikannya. Ada sedikit ekspresi perjuangan di wajah Jiang Kufeng. Jika memang sampai begitu,
Haruskah Kaisar Agung ini berteriak, jenis yang membuat tenggorokanmu sakit, bersambung?